warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Garehel, channel yang akan selalu membawakan cerita-cerita misteri, mistis, dan horor bersama saya, Mamang Goblis. Gunung yang satu ini adalah tempat yang unik dan sangat terkenal dengan fenomena pesugihannya. Apa yang membuat mereka mendatangi tempat ini? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan di-skip, biar kita semua sama-sama tahu cerita mitos yang satu ini. Jawa Timur menawarkan sensasi wisata yang luar biasa bagi siapapun yang datang ke sana, terutama daerah bagian tengah dan selatan. Alamnya yang sejuk dan tenang membuat daerah tersebut menjadi tujuan para wisatawan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di sana adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di antara Kabupaten Malang dan Blitar. Secara administratif, sebelah barat gunung berada di Blitar, sementara bagian timurnya masuk daerah Malang. Gunung Kawi sejatinya bukan tempat wisata biasa, karena ada pula kisah mistis di baliknya. Gunung Kawi kerap disebut sebagai tempat orang-orang biasa melakukan pesugihan. Pesugihan Gunung Kawi diyakini bisa mendatangkan kekayaan bagi orang yang melakukannya. Meskipun tentunya klaim ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, kisah tentang pesugihan Gunung Kawi sudah kadung beredar di masyarakat. Ada kepercayaan bahwa Gunung Kawi memang mendatangkan rezeki melalui ritual-ritual tertentu. Bahwa kepercayaan tersebut menyebut jika seseorang melakukan ritual dengan rasa kepasrahan dan pengharapan yang tinggi, maka permintaannya akan terkabul, terutama jika menyangkut kekayaan. Mitos inilah yang dipegang banyak orang. Salah satu tempat di Gunung Kawi yang kerap dijadikan lokasi ritual adalah Pesarean. Pesarean Gunung Kawi merupakan area pemakaman yang sangat dikeramatkan. Makam ini adalah tempat Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono dimakamkan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui laman resminya, Kiai Zakaria II yang juga dikenal sebagai Mbah Jugo dan Raden Mas Imam Sujono adalah tokoh bangsawan yang berperan dalam usaha melawan penjajah Belanda. Keduanya berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Orang yang melakukan ritual di Pesarean Gunung Kawi lazimnya membawa uang atau sesaji untuk dibagikan kepada orang lain yang ada di sana. Tindakan ini bermakna berkah akan datang jika seseorang membagi hartanya kepada sesama manusia. Para pelaku pesugihan Gunung Kawi akan melakukan ritual tapa berata atau upaya mengendalikan keinginan dan hawa nafsu selama 3 hari di bawah pohon keramat. Dalam ritual ini, pelaku pesugihan
harus membuat kontrak dengan penguasa gaib Gunung Kawi dan memberikan tumbal setiap tahunnya. Pemberian tumbal ini terbilang mengerikan, sebab tumbal dari pelaku pesugihan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Cerita Gunung Kawi bukan hanya soal ritual atau pesugihan. Tidak semua orang yang datang ke pesarian Gunung Kawi bertujuan untuk melakukan ritual. Ada pula pengunjung yang datang untuk melakukan penelitian maupun sekedar berwisata, karena tempat ini juga cocok untuk dijadikan tujuan rekreasi bagi semua kalangan, termasuk bersama keluarga. Hal menarik lain adalah akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa yang ada di pesarian Gunung Kawi. Banyak bangunan di pesarian Gunung Kawi berdiri dengan gaya arsitektur Tionghoa. Namun di sisi lain, para pelayan yang bekerja biasa menggunakan pakaian adat Jawa. Di pesarian Gunung Kawi, terlepas dari citranya yang melekat sebagai tempat pesugihan, adalah desa wisata yang menawarkan wisata religi, budaya, dan keindahan arsitektur. Ada juga kuliner nikmat yang siap menemani para pengunjung. Sesuai dengan namanya, pesugihan Gunung Kawi merupakan pesugihan yang dilakukan di area Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saking terkenalnya praktek pesugihan tersebut, banyak orang dari luar Malang yang datang untuk meminta kekayaan secara cepat. Dan sudah barang tentu ada resiko dan konsekuensi yang harus dibayar untuk semua permintaan tersebut. Bahkan tidak jarang ada beberapa perjanjian yang meminta tumbal manusia. Maka sebelum melakukannya, pikirkan terlebih dahulu sebab akibat, resiko dan juga konsekuensi yang akan kita terima seumur hidup kalau hanya untuk memikirkan nafsu duniawi saja. Kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memiliki Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa selalu memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Nah, itu tadi cerita Mamang tentang misteri mitos pesugihan Gunung Kawi dan dibalik pesona keindahannya. Jikalau ada salah ucap dan salah-salah kata dalam penyampaiannya, Mamang mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mamang menyadari masih banyak kekurangan. Dan apabila ada kritik, saran, dan juga masukan, dulur-dulur semua bisa komen seperti biasa di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya, biar Mamang lebih bersemangat lagi bercerita. Dan tidak lupa Mamang mengucapkan banyak terima kasih. Mamang doakan dulur-dulur semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita misteri, mistis, dan horor ini diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Goblis beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.